Oke, selamat malam. Malam ini kita mau merenungkan satu hal, yaitu tentang bahayanya asumsi liar. Ya, kalau kita asumsi itu nggak salah, tapi kalau asumsi liar ini yang jadi problem. Kalau kita perhatikan gambar ini, kira-kira wanita ini sedang berpikir apa? Mau ngerjain orang. Iya, mau kemana lagi nih katanya gitu, kata Ciwawa. Berarti belum puas ke Labuan Bajonya ya, Ci? Kurang ya Ciwawa. Part 2. Lanjutan, Om. Iya, ya. Di sini gambarnya ini, wah itu tanda panahnya banyak banget ya, ruwet, cucut kemana-mana gitu kan. Nah, Itu. jadi sebenarnya apa yang ada dalam benak si wanita ini tuh, dia terlalu banyak berasumsi, terlalu banyak istilahnya gini. Asumsi pasti natural, alami, manusiawi. Tetapi ketika asumsi kita itu bergerak terlalu tanda kutip liar, tidak terkendali, maka ia akan menjadi bahaya. Asumsi definisi. Nah, apa itu asumsi dan kenapa nggak boleh ada asumsi liar itu? Mari kita pelajari bersama. Nah, asumsi adalah kata yang mudah, bahkan mungkin sering kita ucapkan, sering kita lakukan, sering kita perbuat. Apa sih asumsi itu? Asumsi itu artinya dugaan atau perkiraan. Jadi asumsi itu bukan kebenaran. Asumsi itu adalah baru sebatas dugaan, sebatas perkiraan. Cuman yang jadi problem adalah asumsi itu kita percayai sebagai kebenaran. Padahal asumsi itu belum tentu adalah fakta atau kebenaran. Tetapi sering kita terjebak dengan kita sudah mempercayai asumsi kita itu sebagai sebuah kebenaran. Ketika kita sudah terlalu mempercayai asumsi kita sebagai kebenaran, bahkan asumsi kita terlalu melebar, tanda kutip menjadi liar tadi, maka akan timbulnya bahaya. Bahaya buat kita, bahaya buat orang-orang lain di sekitar kita. Seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, yang perlu kita renungkan adalah sadarkah kita bahwa asumsi kita itu bisa salah? Setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi asumsi kita tuh bisa salah. Tergantung apa? Tergantung ukuran siapa yang kita pakai. Kalau kita pakai ukurannya manusia, kemungkinan salah itu besar. Tetapi ketika kita pakai ukurannya Tuhan, maka mendekati kebenaran. Ya, kenapa? Karena kita masih pakai kecampur sama pikiran kita. Kalau kita murni pakai ukurannya Tuhan, pasti itu menjadi benar adanya. Semakin liar tanda kutip asumsi kita akan semakin jauh dari kebenaran. Semakin kita banyak berimajinasi, menduga-duganya itu terlalu banyak, maka akan semakin jauh dari kebenaran. Sebentar kita akan lihat ada sebuah klip video tentang bahayanya asumsi liar, tanda kutip ini bagi kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 16 bagian yang pertama, bagian A. Di situ dikatakan bahwa sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, Paulus mengajar kita untuk kita tidak lagi menilai seseorang itu menurut ukuran manusia.
penilaian kita terhadap seseorang itu masuk kategori asumsi kita. Karena kita sering menilai seseorang, kita mulai menduga, oh orang ini begini ya, begini. Tetapi ukuran yang kita pakai itu adalah ukuran manusia, kelaziman manusia. Nah, kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya dari Alkitab Amplified Bible, di situ dikatakan, consequently from now on we estimate and regard no one from a purely human point of view in terms of natural standards of value. Kurang lebih artinya akibatnya mulai sekarang. Jadi kalau dikatakan akibatnya itu berarti ada kejadian sebelumnya. Nah, di sini dikatakan akibatnya mulai sekarang kami, kata Paulus, tidak lagi memperkirakan dan tidak menganggap seorang siapapun dari sudut pandang manusia berdasarkan standar nilai yang lazim berlaku. Mungkin sekitar kita menerapkan standar nilai, katakanlah, maaf kalau dalam suatu perkumpulan si A menyumbang, maka si B, si C, si D, si E, dan seterusnya wajib menyumbang pula. Ketika tidak menyumbang, mulai jadi hot issue. Wah, dia mah memang pelit, wah dia mah begini begono. Padahal kita nggak tahu kondisinya orang itu. Kenapa dia tidak menyumbang? Nah, ketika kita menerapkan standar nilai yang lazim berlaku menurut sudut pandang manusia, itu menjadi fatal nantinya. Sedangkan Paulus mengajar kita jangan seperti itu. Kita biasanya menilai seseorang lewat estimasi atau perkiraan atau asumsi kita yang kita dasarkan pada sudut pandang manusia, berdasarkan standar nilai yang lazim berlaku. Contohnya seperti tadi, satu perkumpulan, si A nyumbang, maka si B harus nyumbang, si C harus nyumbang, si D juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dalam satu perkumpulan juga dikatakan adil itu apa? Sama rata sama rasa, ya kan? Kalau si A makannya satu porsi, si B pun harus satu porsi, padahal kebutuhan si A lebih banyak daripada si B. Tetapi kita bilang nggak bisa, harus adil, A harus sama porsinya seperti B. Nah, asumsi itulah yang kadangkala membuat kita sering konflik jadinya. Kenapa? Karena kita membiasakan asumsi kita melebar. Banyak asumsi liar dalam benak kita. Ya. Nah, Alkitab The Message menerangkan seperti ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 bagian A itu dengan kalimat because of this decision we don't evaluate people by what they have, but what they have or how they look. Karena keputusan ini kami tidak lagi mengevaluasi seseorang berdasarkan apa yang mereka punya atau seperti apa mereka tampaknya. Jadi Paulus mengingatkan kita bahwa jangan mengevaluasi seseorang lalu itu berdasarkan apa yang mereka punya atau mereka tampak seperti apa. Ya, Alkitab jelas mengajarkan kita agar kita berhati-hati dengan asumsi kita. Ketika asumsi kita menjadi liar, maka menjadi bahaya buat kita. Nah, kita akan saksikan klip tentang asumsi ini. Oke, saya akan putarkan. Seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi
yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepada si penjahit, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu, mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari membagikan daging kepada orang-orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk desa bahwa si penjahit tua itu kaya tapi sangat pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Oke, ya. Nah, di sini dalam video ini dinyatakan kita sudah sama-sama saksikan bahwa sebenarnya penyebab problem kehilangan berkat daging ini disebabkan kenapa? Karena asumsinya si orang miskin ini. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kita lihat di sini bahwa si orang miskin ini asumsinya liar banget. Dia bilang, "Oh, harusnya tukang jahit juga kamu harusnya nyumbang begini." Sehingga dia menyebarkan rumor ke orang-orang sekitarnya, menimbulkan orang-orang jadi sakit hati. Akibatnya mereka menjadi benci kepada si penjahit. Ketika si penjahit sakit, nggak ada yang mau nolong, si penjahit akhirnya meninggal. Stoplah berkat daging yang mereka nikmati. Ya. Jadi sebenarnya asumsi yang salah dari si orang miskin ini, kenapa bisa terjadi asumsi yang salah? Karena asumsi liarnya orang miskin ini, dia membiarkan imajinasinya berkembang begitu, berkembang, ya dibiarkan kemana-mana gitu. Dia nggak memeriksa apakah asumsi dia benar atau salah, dia sudah membuat rumor keluar. Ya, akibatnya apa? Justru malah memutus jalur berkatnya sendiri. Bahkan memutus jalur berkat bagi banyak orang. Semua orang miskin jadi kehilangan berkat daging. Ya, mungkin kita juga sering dengar istilah "don't judge the book from its cover". Jadi itu saya rasa tepat untuk membuat kita jadi lebih berhati-hati dengan asumsi kita. Ketika kita melihat seseorang, janganlah kita buru-buru berasumsi, menduga, oh si Ani begini. Oh dia itu begini. Padahal belum tentu kebenaran seperti itu. Nah, ketika kita belum mendapatkan kebenaran, janganlah asumsi kita semakin dikembangkan seperti gambar wanita tadi. Semakin banyak tanda panahnya. Itu menandakan terlalu banyak ada dalam benak dia perkembangan dari asumsi dia. Ya, jadi hati-hati, don't judge the book from its cover. Apa kesimpulannya yang kita bisa tarik dari sini? Biarlah kita menjadi lebih bijak dan berhati-hati dalam kita berasumsi. Jangan sampai asumsi kita salah atau liar. Kita membiarkan asumsi kita menjadi liar, kita bertahan dengan asumsi kita yang salah, kita membuat rumor kemana-mana, itu malah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi biarlah kita menjadi lebih bijak, lebih berhati-hati dalam kita berasumsi.
Saya belajar bahwa asumsi kita tuh kadangkala sering kita lepas kontrol. Kita biarkan dia berkembang kemana-mana menjadi asumsi liar dalam benak kita. Biarlah kesimpulan malam ini boleh menjadi renungan buat kita semua. Saya tutup dengan bikin sambal pakai terasi, dimasak pelan pakai merang. Jangan terjebak dengan asumsi. Jika salah jadi bumerang. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu host.